Satu dua tiga cek sound. Oke, oke, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan belajar menganalisa market dengan simple ya. Bagaimana cara memaksimalkan entry kita supaya kita bisa profit tentunya ya. Tapi sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang ya. Oke, kita langsung saja ya. Tadi sempat melakukan penjaringan di sini ya. Kita melakukan short limit di SNX USDT ya. Terpantau pump sangat deras di sini. Jadi kita melihat kalau dia pump seperti ini, kita akan melihat di mana sih resisten yang akan mungkin potensi akan terjadi pemantulan ya. Kita bisa melihat menggunakan Fibonacci juga di sini. Kita bisa menarik dari higher high ke higher low-nya. Di sini kita bisa melihat Fibonacci 4,2. Tapi tadi saya menaruh jaring itu di harga sekitar 3000 ya. Dan alhamdulillah hit jaring dan longsor begitu indah. Nice shoot ya. Tapi tadi juga kena SL atau hit SL di ini ya. Di market ini Eagle. Hit SL, kukira bakalan nembus support tuh. Padahal terkonfirmasi bullish trend di sini ya. Tapi ya yang namanya trading pastilah ada kena stop loss juga. Oke. Tapi kita bisa meminimalisir dengan money management, manajemen risknya. Berapa sih setiap kali kena stop loss seperti itu ya. Tadi juga sempat entry di Forex tapi kena selibau juga ya di GBP NZD. Dan di sini saya masih menunggu konfirmasi. Kalau kita perhatikan di sini ada area supply ya. Kita akan mencoba entry sell ya di NZD USD. Kalau kita perhatikan memang di sini kalau kita lihat bullish trend. Kita perhatikan ya bullish trend. Tapi di sini saya akan mencoba entry sell jika ada candle bearish yang bagus ya, atau engulfing candle, saya akan coba entry sell. Oke, tapi kita akan menunggu candle konfirmasi juga dulu. Oke. Kita cek di AUD USD juga di sini. Kalau kita lihat dengan seksama ya, garis trend line di break, mencoba retest kembali. Kalau kita lihat struktur marketnya ya, sebelumnya di sini membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high. Ini di break, mencoba retest kembali. Di sini kita bisa memperhatikan ketika dia retest di golden ratio Fibonacci 0,6, tapi belum ada candle konfirmasi ya. Tapi ini bisa sebagai pertimbangan untuk melakukan entry ya. Jadi just wait and see ya everyone. Jangan terburu-buru. Ini untuk AUD USD. Oke, jadi lihat dulu struktur marketnya atau lihat dulu kemana sih arah trennya. Kita bisa menggunakan trend line atau kita bisa melihat dari struktur marketnya. Ketika ini di break, trend line ini di break, kita bisa cari celah untuk melakukan entry sell. Contoh di sini dia membentuk seperti yang saya bilang tadi, higher high, higher low, higher high. Ini di break, berarti ini membentuk yang namanya lower high ya. Ini membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high. Kalau kita bisa memperhatikan di sini terkonfirmasi bearish trend ya. Membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan ketika ini di break, kita bisa memperhatikan lagi di sini ada support, resisten maksudnya. Di break mencoba retest, retestnya masuk lagi ke dalam tapi oke. Dan di sini saya akan mencoba entry sell di AUD USD ya. AUD USD dan NZD USD. Just wait and see. Tapi belum ada candle konfirmasi. Jangan terlalu terburu-buru, oke? Oke. Kita coba cek di market crypto ya, di MKR USDT terkonfirmasi bullish trend sekali di sini. Cara penggunaan Fibonacci itu untuk melihat area pemantulan ya. Saya sering menggunakan untuk masuk market. Misalkan terkonfirmasi bullish, berarti kita akan cari celah untuk entry buy ya. Caranya kita bisa tarik dari lower higher low ke higher high-nya. Jadi nanti kita bisa melihat di Fibonacci 0,5, di 0,6 itu area yang harus kita perhatikan. Jika ada candle konfirmasi, kita bisa melakukan entry buy seperti itu ya. Oke, kita cek kembali ini di BAT USDT ya. Tadi jam berapa saya share itu? Jika ini di break, support dekatnya di break, kita bisa melakukan entry sell ya. Jadi seperti ini. Tapi nggak berhasil di break ya. Malah to the moon.
Kenapa saya berasumsi bahwa ini akan nyungsep? Karena di sebelah kiri pun ada area resisten atau ada area supply juga di sebelah kiri. Terjadi sideways tapi malah to the moon ya. Tapi kalau nggak ada konfirmasi break atau tidak ada candle yang begitu bagus untuk entry, saya skip. Ini hanya sebagai pertimbangan untuk di entry. Jadi kalau di grup umum, jadi ada grup umum juga ya. Jadi kalau grup umum ini hanya saya share hanya, contohnya saya share hanya satu outlook. Kadang ya intinya saya share satu outlook saja. Tapi kalau di grup VIP saya share banyak outlook sekali ya. Jadi saya share banyak outlook bisa sebagai pertimbangan. Jadi saya akan mencarikan market yang bagus untuk di entry ya. Potensi profitnya yang bagus seperti itu ya. Maaci ayang, maaci juga ayang. Ini tadi di Eagle. Wow, mana dia? Contoh seperti ini, saya membagikan beberapa outlook ya. Seperti di sini, memberikan beberapa outlook. Bisa sebagai pertimbangan untuk melakukan entry. Contoh di sini di Rune USDT ya, terkonfirmasi bullish trend. Sebenarnya tadi saya mau melakukan entry buy kalau kita perhatikan di sebelah kiri, tapi agak telat ya. Di Rune agak terlambat. Dan pun di sini ada area supply berhasil tertembus, sepertinya akan to the moon. Oke, ini di Rune ya. Kita lihat dari kemana arah trennya dulu. Struktur marketnya jelas sekali, higher high, higher low, higher high. Sangat jelas ya. Di SNX begitu indah sepertinya kawan-kawan, rekan-rekan. This weight ya. Untuk TP bisa TP di Fibo 3,6 ini ya. Jadi Fibonacci bisa berfungsi sebagai support resisten, bisa menentukan stop loss, bisa menentukan tempat take profit ya. Jadi ketika kita melakukan short sell seperti ini, kita bisa lihat area-area support resisten ya, yang berpotensi untuk melakukan entry atau TP-nya. Ini tadi di storage terpam begitu deras ya. Tadi saya bagikan di sini masih marketnya masih seperti ini ya, belum nembus di sini. Sempat ingin melakukan entry short ya, tapi masih ada keraguan karena di sini banyak sekali area-area ya. Ada area-area support terdekatnya belum bisa nembus, jadi saya lebih baik skip dulu. Ini di sebenarnya sempat break di DYDX ini ya, sempat break tadi pagi, break di sini, retest kembali, tapi retestnya sampai masuk malah masuk lagi. Tidak ramah lingkungan. Contohnya di Eagle ini ya, begitu deras sekali pumpnya guys. Oke, kita lihat si BTC ya. Jadi saya tipe seorang scalper ya, atau scalping. Kalau kita lihat si BTC sebelumnya di sini ya, terkonfirmasi bullish trend, break atau breakdown di trend line-nya, mencoba retest kembali di sini, mencoba retest kembali. Kalau kita perhatikan di sini ada area supply atau resistennya juga. Dan di sini saya sudah melakukan entry sell ya. Loss ataupun profit saya akan tetap mengupload video ini seperti itu ya guys ya. Tadi di ini ya, di BTC. Jadi saya entry-nya itu di Forex ya. Mana tadi tuh? Deket tuh. Ini tadi melakukan entry BTC sell ya. Sempat longsor juga, sempat longsor di sini menyentuh di area demand di sini ya. Itu support di sini, terjadi pemantulan kembali. Tidak ramah lingkungan. Jadi kita mari menunggu saja. Stop loss saya tidak terlalu jauh ya. Dekat-dekat saja karena tipe seorang scalper. Jadi untuk melihat market kita harus perhatikan dulu kemana arah tren. Jika terkonfirmasi bullish, cari celah untuk entry buy. Perhatikan area supportnya ketika dia terkoreksi atau bisa menggunakan Fibonacci. Cara penggunaan Fibonacci kalau dia bullish trend bisa tarik dari bawah ke atas. Kita bisa lihat berada di Fibonacci 0,5 terjadi pemantulan harga dan naik kembali seperti itu ya. Itu cara penggunaan Fibonacci untuk melihat support resisten untuk melakukan entry.
Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan seputar trading bisa komen di bawah ya. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke. Mungkin segitu aja video hari ini. Saya masih menunggu konfirmasi dari AUD USD dan ZD USD. Belum melakukan entry di Forex. Yes, just wait saja. Saya sudah melakukan entry di SNX. Di sini short sell ya. Semoga mengindah, dan di BTC juga. Sepertinya BTC akan aroma selebay seperti itu ya. Ya, selalu gunakan stop loss trading dengan bijak. Oke. Ketahui dulu resikonya ketika melakukan entry. Kalau saya entry di sini dengan stop loss di sini, berapa sih saldo saya yang akan berkurang seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.